Yo guys, baik lagi di Marjo Channel. Nah, sekarang kita mau lihat progres satu hari setelah Bang Marjo membuat filter UGF. Oke, nah ini progres satu hari setelah kemarin kita pasang UGF ya di akuarium ini. Dan untuk pipa Bang Marjo ganti dengan yang lebih panjang karena areanya luas, jadi Bang Marjo buat lebih panjang supaya air yang terhisap atau air yang didorong keluar itu bisa jadi lebih banyak, sehingga hisapan dari UGF nya diharapkan bisa lebih luas. Filter UGF itu sebenarnya Bang Marjo pakai di hampir semua akuarium, tapi Bang Marjo modifikasi. Jadi Bang Marjo menyebutnya adalah filter semi UGF. Nah, seperti itu ya. Itu Bang Marjo sebutnya adalah semi UGF. Jadi sebenarnya di dalamnya itu ada tray-nya juga ya teman-teman ya. Ada tray-nya. Ini juga ada tray-nya. Ya. Nah, jadi sistemnya sama sebenarnya sama UGF biasa. Jadi cuma Bang Marjo buat sebuah wadah ya, jadi biar gampang untuk ngebersihinnya. Di video kali ini Bang Marjo ingin menginformasikan kelebihan dan kekurangan dalam pemakaian filter UGF. Dan nanti juga Bang Marjo ingin menginformasikan kenapa Bang Marjo memilih filter UGF. UGF itu singkatan dari underground filter, yang artinya filter yang kita taruh di bawah lapisan dasar akuarium. Jadi biasanya ya ini diberikan untuk akuarium yang dasarnya menggunakan substrat. Kelebihan dan kekurangan dari filter UGF yang akan Bang Marjo informasikan adalah berdasarkan pengalaman dari Bang Marjo selama memakai filter UGF. Jadi jika mungkin teman-teman semuanya punya pendapat lain, boleh silakan dicantumkan di kolom komentar. Filter UGF ini punya beberapa kelebihan. Yang pertama adalah harga tray-nya itu cukup terjangkau, tapi dengan beberapa catatan. Oke, yang menjadi catatan adalah bahwa yang terjangkau harganya adalah tray-nya. Tapi kita tidak boleh lupakan bahwa UGF ini merupakan sebuah sistem filter. Jadi artinya kita mesti menambahkan bagian-bagian yang lainnya. Contohnya adalah seperti yang di video sebelumnya teman-teman bisa lihat, kita perlu kapas di atas filter UGF-nya. Kemudian seperti ini misalnya, kalau teman-teman ingin pakai seperti ini ya, kerikil taman seperti ini. Kalau mau lebih murah lagi, teman-teman bisa pakai
pasir malang, gitu ya, bisa pakai pasir malang. Kemudian tidak boleh lupa juga bahwa filter UGF ini butuh aerator. Nah, jadi aeratornya sendiri itu artinya menambah harga lagi untuk sistem filter UGF ini. Jadi yang terjangkau itu adalah tray-nya saja. Namun teman-teman bisa memodifikasi itu semua ya, sesuai dengan budgetnya teman-teman sendiri. Jadi kalau kapas sepertinya tidak ada, kalau kapas masih terhitung murah. Yang agak sedikit perlu dibudget adalah ini ya, substratnya, kemudian aeratornya. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita total pun juga masih cukup terjangkau ya teman-teman ya. Mungkin sekitaran antara 50 sampai 100 ribu itu bisa. Kemudian kelebihan yang kedua, filter ini bisa kita sesuaikan dengan ukuran dari akuariumnya. Jadi kalau misalnya mungkin kita punya akuarium memanjang, maka tray-nya bisa kita susun memanjang. Dan begitu juga jika dia melebar. Dan jika memang ukurannya lebih besar lagi, maka teman-teman bisa menambahkan ya setnya. Jadi biasanya satu paket itu untuk ukuran 60x30, maka teman-teman bisa membeli dua set. Jika seandainya memang akuariumnya teman-teman sangat lebar. Kemudian kelebihannya yang ketiga. Kelebihan ketiga dari filter UGF ini adalah filter ini tidak begitu banyak makan tempat ya di dalam akuarium kita. Jadi contohnya seperti filter ini ya. Jadi tidak banyak pernak-pernik yang akan memenuhi akuarium ini. Nah, kemudian kelebihannya yang keempat. Ini yang sebenarnya Bang Marjo cari ya. Yaitu filter UGF ini itu bisa bertahan lama. Kita tidak perlu sering-sering untuk membersihkannya. Atau bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Namun ini juga bergantung dari jenis ikan yang kita taruh di dalam akuarium ini. Misalnya, contoh aja ya, Bang Marjo pernah pelihara ikan gapi di akuarium seperti ini dengan filter UGF. Itu bisa 6 sampai 9 bulan kita tidak perlu membersihkan atau menguras ya filter UGF-nya. 6 sampai 9 bulan ikan gapi kurang lebih 6 sampai 7 ekor Bang Marjo taruh di akuarium seperti ini. Namun kalau misalnya ikannya lebih banyak lagi atau ikannya sering dikasih makan atau doyan makan, maka tentu saja pasti kita perlu menguras ini lebih cepat lagi. Tapi masih lebih lama dibandingkan dengan filter-filter jenis lainnya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada kelebihan lain dari UGF ini? Boleh teman-teman sampaikan ya di kolom komentar. Selain 4 kelebihan dari filter UGF tersebut, tentu saja ada kekurangannya. Teman-teman perlu ketahui bahwa ikan-ikan tertentu saja yang bisa kita taruh di filter UGF ini. Kekurangan yang pertama ya, menurut Bang Marjo, filter UGF ini adalah cukup sulit untuk pengaplikasiannya. Jadi agak ribet lah gitu ya untuk settingnya. Seperti yang kemarin teman-teman lihat ya, perlu susun tray, perlu potong kapas. Kemudian kalau kita pakai substrat, biasanya substrat ini mesti kita bersihkan terlebih dahulu ya. Kita cuci dulu
Karena kalau tidak kita bersihkan atau tidak kita cuci, maka air di dalam akuarium kita itu akan berkabut. Jadi akan sangat sulit untuk jernih. Kekurangan yang kedua, proses filter dari UGF ini itu berlangsung cukup lambat. Jadi sangat lambat dalam memfiltrasi air yang ada di dalam sini. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya akuarium yang sangat tinggi, kemudian teman-teman taruh filter UGF, itu akan sangat lama. Dan itu pun juga bergantung dari volume aerator yang kita gunakan. Kalau volume aeratornya cukup besar, maka tentu saja akan memfiltrasi lebih cepat. Namun kadang kalau volumenya sangat besar, maka suara dari gelombang udaranya itu akan sangat cukup mengganggu, kurang nyaman. Makanya biasanya digunakan bagian atasnya adalah cocor bebeknya. Yang ketiga, nah, karena UGF ini itu bisa bertahan cukup lama, jadi artinya akan ada banyak sekali kotoran yang menumpuk di dasar akuarium ini. Namun sebenarnya tidak begitu berbahaya kalau memang ada bakteri cycle-nya, yang artinya amoniak yang tersimpan itu akan terurai kalau ada bakteri pengurainya. Namun kalau sampai amoniak itu terlalu jenuh di dalam akuarium ini, tentu saja akan beresiko terhadap ikan yang kita pelihara. Karena amoniak itu adalah musuh bagi ikan. Jadi seperti racun buat ikan. Jadi kalau teman-teman ingin pelihara ikan dengan menggunakan UGF, pastikan adalah ikan yang tidak terlalu sensitif dengan amonia. Berikutnya yang keempat. Nah, ini masih kelanjutan dari yang tadi sebelumnya. Kalau UGF ini itu bisa bertahan cukup lama, ya. Namun artinya akan ada banyak kotoran yang menumpuk di bawah substrat ini. Tentu saja yang menjadi kekurangan adalah ketika kita akan membersihkan bagian substratnya, dan pasti akan sangat berat. Namun perlu diingat lagi bahwa hal tersebut tidak perlu sering kita lakukan. Mungkin kalau ikannya tidak terlalu besar dan makannya tidak terlalu banyak, ya paling cepat adalah satu bulan. Namun kalau teman-teman gunakan ikan mas koki, jelas pasti akan lebih cepat lagi dari itu. Yang kelima, filter UGF ini merupakan gabungan dari dua jenis filter, yaitu filter mekanis dan filter biologisnya. Jadi mekanisnya kita ambil dari kapas yang ada di bawah substrat, sedangkan untuk biologisnya itu dari substratnya itu sendiri. Substratnya bisa menjadi tempat atau rumah bagi bakteri pengurai amonia. Namun tidak bisa atau tidak ada filter chemicalnya. Jadi seandainya teman-teman ada zat kimia terlarut di dalam akuarium ini, tentu saja filter tersebut tidak bisa menyaringnya. Contoh-contohnya bahan kimia itu adalah misalnya obat-obatan yang sering kita gunakan
untuk menyembuhkan ikan. Jadi pastikan bahwa akuarium dengan filter UGF ini bukanlah tempat untuk mengkarantina ikan kita. Yang keenam, tidak semua ikan bisa memakai filter UGF ini di dalam akuariumnya. Hanya ikan-ikan tertentu saja yang bisa kita aplikasikan ke dalam akuariumnya. Jadi, prinsip filter dari UGF ini adalah air di dalam akuarium ini itu akan terhisap ke bawah, yang kemudian dia akan didorong oleh gelembung udara di dalam pipa tersebut naik ke atas. Nah, jadi artinya semua partikel yang ada di air itu akan masuk ke dalam substrat ini. Tentu saja ikan-ikan yang bisa kita taruh di dalam UGF ini itu biasanya ikan-ikan yang makannya di atas. Jadi pemberian makannya di atas. Contohnya ikan-ikan Oscar Bang Marjo ini sudah makan pelet. Jadi peletnya Bang Marjo kasihnya yang mengapung, floating. Nah, kalau dia sampai jatuhnya ke bawah, maka yang ada akan mengacak-ngacak substratnya. Dan kalau sampai teracak-acak, ya ini akan bubar semuanya ya. Kapasnya bisa ketarik keluar. Atau kalau memang dia tidak dimakan, makanan tersebut dia akan terisap ke bawah ke dalam filternya. Dan itu akan menjadi sumber amoniak bagi ikan. Nah, jadi hanya ikan-ikan yang makannya di atas sajalah yang cocok menggunakan UGF ini. Atau boleh juga jenis-jenis predator lainnya, yang artinya makanannya itu bergerak ya di dalam akuarium ini. Misalnya udang gitu ya, udang hidup. Jadi akan jalan seperti itu ya, atau pakan lainnya, ikan cere dan sebagainya. Nah, itu masih oke. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari filter UGF ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kenapa Bang Marjo pilih filter UGF di sini? Ya, jadi ikan Bang Marjo yang saat ini Bang Marjo pelihara itu adalah jenis ikan Oscar. Ikan Oscar ini adalah ikan predator yang masih bisa diberi makan pelet. Jadi seperti tadi yang Bang Marjo sampaikan bahwa untuk UGF ini hanya cocok untuk ikan-ikan yang makanannya itu mengapung di atas. Nah, cocok sekali untuk ikan Oscar. Ikan Oscar ini termasuk ikan yang sangat doyan makan. Dan karena sangat doyan makan, artinya kotorannya juga pasti akan cukup banyak. Bang Marjo memilih UGF ini supaya frekuensi pembersihan dari akuariumnya itu bisa agak sedikit berkurang. Jadi biasanya Bang Marjo bersihkan akuarium ini paling cepat seminggu sekali. Nanti Bang Marjo akan coba lihat dengan filter UGF ini bisa bertahan berapa lama dibandingkan dengan tanpa menggunakan UGF. Jadi seperti itu teman-teman informasi tentang filter UGF ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan teman-teman bisa mencoba mengaplikasikan filter UGF ini untuk ikan-ikan kesayangan teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Kita bertemu lagi di video yang berikutnya. Salam